Pemirsa radio dan TV, alhamdulillah saya sudah tiba di salah satu tempat yang akan kita bidik. Ini TKP dalam kegiatan rutin bentuk sosial masyarakat untuk yang kurang mampu dan membutuhkan. Kita ingin tahu, ini kabarnya katanya di sini ada panti asuhan, ya. Tapi kita belum lihat, kita mau lihat dengan kameramen. Mungkin nanti kita lihat ada pelangnya, ya. Yang jelas ada di wilayah Bogor. Nah, ternyata ada di sini banner Panti Asuhan Putri dan Balita Darus Solihat. Ya. Oke, kita ingin tahu ada kata putri dengan balita, kita ingin tanya-tanya. Dan gedungnya lumayan, alhamdulillah. Indah sekali, ada di jantung kota Bogor, ya. Alamat tepatnya nanti akan kita sampaikan. Oke, saya mau masuk ke dalam, yuk. Pemirsa, Jumat Berbagi sebagai program sosial bentuk kepedulian kita terhadap sesama, baik yang tidak mampu ataupun yang membutuhkan. Dan hari ini entah Jumat yang keberapa belas atau keberapa puluh, ya, kami berada di Panti Asuhan Putri dan Balita Darus Solihah. Saya mau coba, tempatnya nyaman, bersih, kita buka sepatunya. Assalamualaikum. Saya dan teman-teman dari tim Jumat Berbagi, Mega Suara Radio dan TV ingin ngobrol-ngobrol ke dalam nih, ya. Mangga, ya. Ada Mbak juga, ya. Ini siapa namanya? Siapa? Teh Irma. Teh Irma. Ini Teh Irma sebagai apa? Admin paling capek. Paling capek? Waduh, saya siap bantu. Teman-teman dari Mega Suara Radio dan TV siap bantu. Kalau Ibu sebagai apa nih? Saya alhamdulillah terpilih sebagai ketua. Ketua. Didampingi oleh kepala rumah tangga. Iya, iya. Tokoh, ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Iya, iya, iya. Jadi kita staf harian ada 4, 5. Ada 4. Iya. Bu, ini yayasan ini sudah berapa lama ini berdiri? Ini sebetulnya tanah wakaf, Pak. Ya. Dari keluarga Bapak Insinyur Priyono almarhum, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Bogor. Dulu Kota dan Kabupaten Bogor. Dulu, ya. Kemudian, ya. beliau alhamdulillah punya tanah di sini. Berapa luasnya? Ini 2.500. Diwakafkan. Untuk Muhammadiyah, usaha apa saja yang penting urusan sosial. Masya Allah. Iya. Jadi Dan dibentuklah yayasan. Ya. Ini sejak tahun. Jadi di atasnya Muhammadiyahnya Majelis Kesehatan dan Sosial. Oh, Di iya. atasnya Ketua Muhammadiyah, ada majelisnya. Kan nanti ada majelis pendidikannya, di kelasnya ada SD, SMP, TK gitu ya, semuanya SMA. Ini ke atasnya Majelis Kesehatan dan Sosial. Kalau kegiatannya apa saja nih Bu sini? Yang di sini. Ya, secara umum aja. Di sini itu anak-anak kan usia sekolah ya. Iya, usia sekolah. Yang balitanya cuma 1, yang tadi kecil itu. Oh iya. 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 Itu pas masuk ke sini 1,5 tahun, sekarang udah tahun keempat. Ya. Kemudian ada SD. Tingkat SD. Ada 6, Iya. kakaknya ada 2. Iya. Pak Udian situ deket. Iya. Kemudian ada SMP 17. Kemudian ada tambah 1 lagi yang baru 18, ada SMK 10. SD, SMP, SMK, TK. SD 4 ya. Ya, jadi sarana pendidikannya itu di bawah Majelis Pendidikan Dikdasmen Muhammadiyah Kota Bogor. Oke. Jadi sekolahnya di luar, Bapak. Oh gitu. Cuma TK
aja yang di sini. Yang di sini. SD di Jalan BNS. Iya, iya, iya. SMP di Jalan Raden Saleh. SMK di Jalan Merdeka. Iya. Sampingnya Bedak Putih. Oke. Samping Puskesmas Merdeka. Di depannya Masjid Al Furqon. Oke, terima kasih. Nanti saya mau tanya-tanya sama Teh Irma tentang kegiatan belajar mengajar seperti apa dan yang dibutuhkan oleh adik-adik apa saja. Boleh Bu ya? Jadi itu Bapak tadi nanya tahunnya. Oh iya. 2007 ini peresmian masjid itu yang di sana. Yang di samping ini ya. Udah jadi, ini belum jadi semua. Betul. Peresmiannya ini duluan masjid yang di depan. Iya. Di sana di samping. Tahun 2007. 2007 September. ini. Kemudian Wali kota ya Bu ya? iya Pak Rejudiani. Iya. Kemudian apa Bu? Kemudian ini mungkin nggak pakai gunting pita lagi, jadi sekalian sekalian masjid. Oh. Walaupun ini belum selesai, jadi sekalian peresmiannya. Baik, terima kasih Bu. Saya mau ketemu Teh Irma nanti ya. Oke. Alhamdulillah. Katanya nih admin paling sibuk dan paling capek, betul? Boleh berdiri sedikit dong. Nah, cantiknya biar kelihatan sama kamera, ya. Orang paling sibuk dan paling capek. Terbukti sehat. Iya. Nih ngobrol-ngobrol. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini seperti apa nih perbedaannya dengan normal? Agak merepotkan juga ya Pak ya. Merepotkan. Karena kan di sini biasanya anak-anak tiap hari ke sekolah. Jadi sekarang di sini dan di sini tuh yang ngurusin saya semua dari mulai pagi sampai sekitar jam 12 karena kan sekolahnya sampai jam 12. Paginya jam berapa tuh? Kalau pagi jam 8. Jam 8 sampai jam 12. Itu saya ngurusin SD, SMP sama SMK. Dan handphonenya itu satu dipakai semua. Gitu. Dan di sini tuh kita ngambilnya enggak daring tapi luring Pak. Luring itu kita ngambil soal hari Senin, ngambil soal SD, SMP, SMK. Iya. Nanti dikembalikan lagi jawabannya hari Senin yang depan. Oh gitu, luring ya. Oke, sepintas yang dibutuhkan sarana untuk adik-adik kita apa sih? Kalau di sini kita butuhnya kertas Pak. Kertas bentuknya apa nih? Kertas apa nih? HPS, kertas polio, kertas origami. Ya. Tuh pemirsa ya. Origami. Kertas polio, HPS, origami buat apa sih? Biasanya kerajinan tangan anak SD Pak. Oh iya. Dari kertas warna itu dibikin. Iya. Gitu kadang-kadang juga Pewarna ya. Kemarin juga kita bikin kerajinan dari terigu diwarnain. Kue beneran dari tepung terigu. Oke. Nah, pemirsa, di sini ada teman-teman kita dari tim Mega Suara Berbagi. Pak, tadi saya sudah ke dalam. Saya ingin tahu nih, Bapak bawa apa saja ke sini, Pak? Iya, kemarin alhamdulillah nih kita bisa datang ke sini lagi untuk kali keduanya. Oh, 2 kali, Pak? Udah 2 kali. Iya. Insya Allah bisa terus panjang. Amin. Kita. Iya. Nah, kali ini kita memang nggak banyak ya, cuman kemarin kita sudah hubungi pihak panti kata membutuhkan kertas kertas karena tugas-tugas anak katanya membutuhkan print out harus betul. Terus kertas bentuknya apa saja? Kertas apa saja coba? kertas Ini connect nggak nih? kertas UMS, folio, Iya. kertas yang origami ya. Oh betul, terima kasih Pak. Terus sama amunisi. Amunisi buat teman-teman buat ngerjain tugas. Iya. Ngerjain tugas kan harus ada snack. Takutnya Bapak nggak nyambung Pak, yang dibawa kertas koran. Ternyata betul apa yang dibutuhkan di sini Bapak bawa ya. Terima kasih, kita serahkan sekarang Pak. Yuk.
disediakan oleh Mega Suara. Teman-teman Mega Suara, pendengar Mega Suara, keluarga Mega Suara. Jadi kita semuanya keluarga Mega Suara. Pemirsa, demikian tadi kunjungan kita ke salah satu panti asuhan Darus Solihah yang ada di jantung Kota Bogor. Dan kami tentu saja mengaturkan terima kasih kepada para donatur, kemudian juga kru Mega Suara Radio dan TV, sponsor sudah pasti, dan satu hal juga ada fans Mega Suara Radio dan TV. Ini terima kasih, insya Allah ya. Apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda berikan tidak akan pernah basi dan tidak akan pernah rugi. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.